adik-adik, apa kabarnya semuanya? Sukacita, sukacita, sukacita. Ada sukacita bersama Yesus. Tuhan Yesus sayang adik-adik semua. Sayang kakak juga. Kakak senang hari ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah online sekolah minggu Ciujung. Kita mulai ya. Semua udah siap? Kita akan naikkan pujian. Selamat pagi Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah pelihara kita setiap hari. Adik-adik ikuti kakak bernyanyi. Ikuti memuji Tuhan bersama-sama. Ayo kita bangkit berdiri ya. Kita semua. Ayo sebelum memulai ibadah, kita akan awali dengan doa. Mohon pimpinan Tuhan supaya ibadah hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita hari ini. Tuhan pelihara hidup kami setiap hari. Pagi ini pun kami menikmati berkat Tuhan. Dan kami siap untuk beribadah, memuji nama Tuhan, belajar firman Tuhan. Kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu sebentar, dan kami akan memuji Tuhan dengan sukacita, biar Tuhan dimuliakan. Pimpinlah ibadah hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Tuhan Yesus kita hebat. Tuhan Yesus kita luar biasa. Tuhan Yesus kita itu gak bisa dikatakan dengan kata-kata ya. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Sayangnya luar biasa. Kita akan naikkan pujian Yesus sayang semua. Ya. Sayang
Dia memberikan hidupnya, nyawanya bagi kita semua, agar kita semua diselamatkan. Oh, luar biasa kasih yang seperti itu tidak ada di dunia ini selain kasih Yesus. Adik-adik, kita bersyukur kepadanya. Karena kasih Yesus tidak terukur, setingginya langit. Tidak, lebih tinggi lagi kasih Yesus. Sedalam lautan, lebih dalam lagi kasih Yesus. Ya, kita naikkan pujian ini. Biasa kasih Yesus itu, ya, tidak ada yang bisa mengukur betapa hebatnya Tuhan kita, karena Dia adalah Tuhan yang tidak terkalahkan oleh maut. Karena itu Dia bangkit dari kematian. Oh, itulah hebatnya Tuhan kita. Ya, nah, kita akan siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ku dengar. Ya, kita nyanyikan pujian ini. Sikap berdoa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Yesus, sekarang kami siap dengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, anak-anak sekolah minggu GBI Ciujung, agar mengerti firman Tuhan dan memampukan mereka untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, mereka akan menjadi anak-anak yang kuat di dalam iman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, adik-adik yang baik, adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng-ganteng. Selamat berjumpa kembali dengan kakak. Dan kakak bersuka cita bisa menjumpai adik-adik melalui ibadah
sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kakak percaya adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Betul? Betul. Adik-adik, kemarin kakak pergi ke satu mall. Ya. Dan tiba-tiba ada pengumuman nih adik-adik. Ada suara yang memberitahukan bahwa perhatian ibu bapak sekalian, telah ditemukan seorang anak wanita berumur 5 tahun menggunakan pakaian berwarna biru, rambutnya panjang, diikat kiri dan kanan. Jika ada bapak ibu yang kehilangan anaknya, bisa menemui di kantor pengelola mall ini. Demikian pemberitahuan. Wah, mendengar itu adik-adik, kakak berpikir, aduh, kasihan sekali anak itu. Dia lepas dari orang tuanya ketika mungkin sama-sama sibuk di mall. Orang tuanya mungkin lihat apa, anaknya lari kemana, jadi orang tuanya nggak tahu. Dan kemudian mungkin kakak membayangkan, aduh, anak ini kasihan sekali. Dia pasti menangis, aduh mama dan papa di mana nih? Aduh mama papa kenapa saya ditinggalin? Dan ternyata adik-adik, waktu kakak tidak sengaja melewati kantor pengelola mall itu, kakak melihat di situ ada seorang anak kecil, ya betul seperti yang tadi diumumkan, ya, anak kurang lebih umurnya 5 tahun, ya, perempuan, rambutnya diikat 2 kiri dan kanan. Sedang apa adik-adik? Sedang menangis. Ya tentu ya, kakak percaya pasti adik-adik di rumah juga menangis barangkali ketika terpisah dari orang tuanya. Kan bingung, takut, mau kemana, mama papa di mana, saya ditinggal gitu ya adik-adik ya. Walaupun anak hilang ini bisa penyebabnya macam-macam adik-adik. Bisa orang tuanya yang karena sibuk melihat-lihat barang di mall, bisa juga anaknya yang mau main sendiri, ya. Udah dibilangin mamanya atau papanya kamu diem di sini, anaknya lari ke sana, lari ke sini. Akhirnya nggak disadari udah jauh dari orang tuanya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kakak membayangkan, aduh ini orang tua dari anak ini pasti hatinya sedih, bingung, anak saya kemana nih, ya. Mungkin ketika sadar, aduh anak saya nggak ada, barangkali mama papahnya juga sedih, mama papahnya juga jangan-jangan nangis adik-adik. Karena apa? Anak itu merupakan kesayangan bagi orang tua, ya. Jadi semua adik-adik yang di rumah ini kakak kasih tahu bahwa adik-adik ini merupakan kesayangan dari orang tua, dari mama papa, ya. Nah, hari ini kakak juga mau cerita adik-adik tentang seorang anak yang hilang. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya karena anaknya ini nakal, ya. Anaknya ini yang memang mau pergi. Jadi, dia mau pergi tinggalin orang tuanya. Adik-adik udah siap dengar cerita kakak? Kita mau belajar di sini, lihat apakah ketika pulang ayahnya marahin dia? Apakah ketika dia pulang ayahnya menghukum dia? Karena dia yang pergi tinggalin ayahnya. Ya, baik. Sekarang semua adik-adik duduk yang manis, ya. Siap untuk mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di sebuah kota, di dalam Alkitab ini ada satu kisah yang Tuhan Yesus sedang bercerita kepada banyak orang. Ada sebuah keluarga, ya, tapi hanya ayahnya. Ayah mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak yang besar
yaitu disebut anak yang sulung. Kemudian anak yang paling kecil, yaitu anak yang bungsu, adiknya. Ayahnya ini atau orang tua mereka adalah orang tua yang sangat kaya. Kalau dikatakan orang tua yang kaya artinya apa adik-adik? Hartanya banyak, duitnya banyak ya. Kalau di dalam zaman perjanjian baru, di dalam zaman Alkitab ini adik-adik, kalau orang yang kaya itu ya bisa digambarkan dengan orang yang memang memiliki banyak uang, tapi barangkali juga banyak ternaknya, banyak sapinya, banyak domba, banyak ontanya, banyak keledainya gitu ya. Tanahnya juga mungkin luas, punya banyak tanah begitu adik-adik. Nah, ayah ini sangat mencintai kedua anaknya, baik yang sulung maupun yang bungsu ya. Pada suatu hari adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, si adik ini atau si bungsu ini menghadap ayahnya dan berkata, "Ayah, kasih dong saya uang yang banyak. Harta ayah yang menjadi milik saya, bagian saya, kasih ke saya." Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, coba perhatikan. Sebagai orang tua, apa yang orang tua ini punya, apa yang ayahnya punya, itu juga berarti akan diberikan kepada anaknya ya. Hartanya yang begitu banyak, duitnya yang begitu banyak, kambing dombanya yang begitu banyak, itu juga akan dibagi kepada kedua anaknya. Tetapi menunggu waktunya. Tapi si bungsu ini adik-adik yang dikasih oleh Tuhan tidak sabar ya. Dia menunggu waktunya itu kapan. Jadi dia menghadap ayahnya dan berkata, "Sekarang ayah, sekarang saya mau harta ayah yang menjadi bagian saya. Sini kasih ke saya." Adik-adik, apakah ayahnya tidak memberinya? Oh, ayahnya memberi ya. Karena itu permintaan anaknya, ayahnya memberi apa yang anaknya minta ya. Akhirnya dikasih nih adik-adik harta yang menjadi bagian dari milik si bungsu. Dikasih. Wah, si bungsu senang sekali ya. Dia memiliki banyak harta sekarang. Dia memiliki banyak uang. Dia memiliki banyak tanah, banyak ternak yang tadinya milik ayahnya doang. Sekarang aku juga punya. Tapi adik-adik, ternyata si bungsu ini adik-adik punya rencana lain loh ya, punya rencana lain. Dia ternyata kenapa meminta bagiannya? Karena dia mau pergi ke negeri yang lebih jauh. Dia mau jalan-jalan adik-adik. Lalu gimana caranya? Semua harta yang dikasih oleh ayahnya itu ya barangkali berupa kambing, domba, onta, dan ternak segala macam itu adik-adik. Kan kalau mau jalan-jalan ke negeri orang atau jalan-jalan ke luar negeri, kan nggak bisa bawa-bawa binatangnya, repot ya. Jadi si bungsu ini ternyata punya rencana. Saya mau jual semua yang ayah saya sudah berikan. Nah adik-adik tadi perhatikan ya, si bungsu ini dapat hartanya dari mana? Dari ayahnya. Ayahnya memberi karena apa? Karena dia meminta sebelum waktunya. Tapi sang ayah memberi ya. Kemudian akhirnya dijual semuanya adik-adik. Kalau dijual artinya apa adik-adik? Si bungsu ini punya banyak uang, punya banyak duit ya. Adik-adik sebut duit, uang. Wah banyak uangnya. Dia senang adik-adik ya. Wah, saya mau jalan-jalan ke luar negeri. Kalau saya punya banyak uang begini, saya bisa belanja, saya bisa makan, jajan, saya bisa beli apa saja dengan uang saya ini. Akhirnya adik-adik dia pergi dengan sukacita. Dia nyanyi-nyanyi mungkin ya dengan hati yang bergembira karena duitnya banyak adik-adik. Dia pergi ke satu negeri ya, jauh daripada rumahnya, jauh dari orang tuanya, jauh dari kakaknya. Tapi dia punya banyak duit. Oh, dia pikir, oh saya nggak perlu ayah saya tidak perlu kakak saya. Yang penting saya punya banyak duit. Saya mau senang-senang, saya
saya mau happy, saya mau apa? Foya, hura. Ya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di negeri itu adik-adik, ya, dia beli apa yang dia mau beli, dia makan apa yang dia mau makan, dia jajan, dia hura-hura, dia foya. Karena dia banyak duit adik-adik, banyak akhirnya orang-orang yang mau jadi temannya. Kenapa? Karena duitnya banyak, orang-orang ditraktir, orang-orang dibayarin. Senang adik-adik, sehari, 2 hari, 3 hari. Adik-adik, kakak kasih tahu ya, uang itu sebanyak apapun, kalau terus dipakai, sementara dia tidak kerja, tidak ada tambahan, tapi uangnya aja yang dipakai setiap hari, dia pakai buat jajan di sana, buat beliin ini teman-temannya. Mungkin teman-temannya minta beli baju dibelikan, minta beli sepatu dibelikan. Wah, pokoknya hayu siapa aja yang mau. Lama-lama apa adik-adik yang terjadi? Uangnya menipis, uangnya berkurang, setiap hari berkurang. Akhirnya apa adik-adik? Habis. Ketika uangnya habis, dia baru tersadar. Hah? Kok uangku udah habis ya? Dia periksa di dompetnya, dia periksa di tasnya, di kantongnya. Hah? Uangku betul-betul sudah habis, tidak tersisa sama sekali. Lalu kalau saya lapar nih, aduh, saya gimana nih mau beli makanan, sementara saya juga tidak bekerja. Lalu dia cari teman-temannya yang kemarin ditraktirin makan, dibelikan ini itu. Ada nggak adik-adik yang mau mendatangi si bungsu ini? Nggak ada yang mau. Kenapa? Karena uangnya sudah habis. Wah, teman-temannya juga nggak mau. Saya nggak mau sama kamu siapa? Yang kemarin loh, yang kemarin kan kamu saya bayarin makan. Yang mana saya nggak ingat, kamu siapa? Akhirnya adik-adik, si bungsu ini menahan lapar. Aduh, perutku lapar. Kalau perut lapar bunyi kruk, minta diisi, ya. Tapi dia nggak punya uang buat beli makanan sepeser pun, dia nggak punya uang. Dan dia tahu dia harus apa? Harus bekerja. Akhirnya dia melamar pekerjaan. Ada seseorang yang memiliki ternak juga. Dia di situ melamar pekerjaan. Permisi, bolehkah saya bekerja di sini? Karena saya butuh uang, saya butuh makan. Oh, kamu mau bekerja? Oke, boleh. Adik-adik tahu pekerjaan yang ada untuknya apa? Menjaga babi-babi di kandang. Nah, adik-adik tahu babi-babi itu biasanya tinggalnya di tempat yang tidak bersih, ya. Nah, tapi si bungsu ini adik-adik karena lapar. Ingat ya adik-adik, si bungsu ini tadinya adalah orang kaya. Dia tinggal sama ayahnya yang orang kaya, terbiasa hidup enak. Tapi karena uangnya habis, dia bekerja pada orang lain. Dia harus menjaga babi-babi. Dan adik-adik tahu, ketika dia sedang menjaga babi-babi ini, memelihara, disuruh memberi makan, dikasih minum, dia melihat babi-babi ini bisa makan, sementara dia belum makan adik-adik. Dia lapar adik-adik, ya, dia lapar. Sampai akhirnya, aduh, apakah saya juga harus makan makanan babi itu? Coba bayangkan adik-adik, saking begitu menderitanya sang anak ini, si bungsu ini, begitu laparnya si bungsu ini, sampai dia mau memakan makanan yang dia berikan kepada babi-babi yang dia harus jaga. Dan ketika dia sedang susah saat itu, dia teringat kepada ayahnya. Dia teringat kepada kakaknya di rumah. Aduh, ayah saya adalah orang yang kaya. Di rumah ayah saya banyak pembantu-pembantu, banyak orang yang bekerja pada ayah saya, dan saya bisa makan apa saja yang saya mau makan. Tapi di sini saya menahan lapar. Saya mau makan aja, hampir saya mau makan makanan babi itu.
lapar nih. Andaikan saya ada di rumah ayah saya, tentu saya tidak seperti ini. Adik-adik, akhirnya si bungsu ini berpikir, saya mau pulang aja deh. Saya mau kembali ke rumah ayah saya. Nanti kalau saya habis dibayar sama majikan saya ini, ya kan udah kerja jaga babi, nanti kan digaji, saya mau pulang, ya. Tapi hatinya pikir, tapi kalau saya pulang nih, ayah saya pasti ngomelin saya nih, pasti saya tidak diterima lagi jadi anaknya. Tapi dia berpikir begini, ya nggak apa-apa deh, saya mau ngomong sama ayah saya, ayah maafkan saya, sekarang saya sadar saya salah. Kalau ayah tidak lagi mengampuni saya tidak lagi jadi anak ayah, nggak apa-apa deh asal saya boleh kerja, tapi di rumah ayah. Tapi saya bukan anak lagi, nggak apa-apa deh. Saya jadi pembantu di rumah ayah juga nggak apa-apa. Coba bayangkan adik-adik. Begitu menderitanya si bungsu ini. Sampai dia berpikir ayahnya akan marahin dia. Ya. Kemudian dia bersiap-siap untuk pulang. Hatinya deg-degan, deg-deg-der, deg-deg-der. Aduh, saya diapain ya sama ayah saya ya? Kemarin saya udah baik-baik tinggal di rumah. Aduh, kenapa saya minta harta duluan? Kenapa harta itu saya jual? Kenapa saya kemarin itu berfoya-foya? Aduh, saya tidak perhitungan nih. Sekarang saya mau pulang. Kalau ayah saya nerima, kalau saya diusir sama ayah saya, gimana dong? Gimana nih adik-adik? Ya, kemudian dia terus berjalan. Dan kemudian sebentar lagi dia sampai dari jauh, dia melihat rumahnya. Itu rumah ayah saya yang begitu besar, begitu megah, begitu bagus rumah ayah saya. Tentu di dalam rumah ayah saya banyak sekali makanan. Dia maju mundur nih adik-adik. Aduh, saya takut ini, saya takut. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Dari jauh dia melihat ada seseorang yang berlari ke arah dia. Siapa itu yang berlari ke sini? Itu ayah saya. Aduh, saya mau diapain nih? Saya mau dipukul atau saya mau diamarahin? Aduh, itu ayah saya. Ternyata apa yang terjadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan? Ayahnya ternyata dari jauh sudah melihat, itu sepertinya anak saya yang hilang, yang telah lama saya tunggu-tunggu itu si bungsu pulang. Oh, anakku pulang. Ayahnya berlari, oh anakku kamu pulang. Ternyata salah dugaan si bungsu. Ayahnya tidak marah, apalagi memukul si bungsu. Tidak adik-adik. Ayahnya berlari dan memeluk si bungsu. Dipeluknya si bungsu, diciumin si bungsu ini. Anakku, bagaimana kamu? Apa kabar kamu? Kamu kemana saja selama ini? Ayah rindu kamu. Adik-adik, si bungsu tidak bisa berbicara apa-apa. Kenapa adik-adik? Nangis. Aduh, ayah saya begitu baik ya sama saya. Ayah saya begitu sayang sama saya. Kenapa saya tidak sayang ayah saya? Sampai saya meninggalkan dia pergi. Sampai saya ambil hartanya. Saya minta hartanya, saya jual, saya habisin. Tapi ternyata ayahnya begitu baik sama saya. Aduh ayah, engkau begitu baik terhadap saya ayah. Mari nak pulang nak. Mari kita pulang. Ganti pakaianmu. Dan kita akan bikin pesta. Karena kamu sudah kembali. Hah? Ayah mau bikin pesta? Pesta buat siapa ayah? Buat kamu anakku. Kamu sudah lama ayah tunggu-tunggu untuk pulang. Hari ini kamu pulang dan kita mau berpesta. Kita mau ucap syukur karena engkau kembali pulang. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, coba lihat betapa berharganya anak itu bagi orang tua. Kalau anak itu menjadi sesuatu yang berharga, sangat disayang, sangat berarti, sangat diperhatikan oleh orang tua, oleh ayahnya dalam kisah tadi ya. Kakak mau kasih tahu adik-adik di rumah,
ya. Begitulah Tuhan sayang kepada kakak. Begitulah Tuhan sayang kepada adik-adik semua di rumah. Tuhan Yesus sayang sekali kepada kakak. Ya, kakak ini adalah harta yang sangat berarti bagi Tuhan. Seperti anak bagi orang tua. Seperti orang tua adik-adik menyayangi adik-adik, Tuhan lebih sayang lagi kepada adik-adik. Nah, siapa di sini yang senang menjadi anak Tuhan? Wow, kakak nomor 1 angkat tangan. Karena kakak sangat senang menjadi anak Tuhan Yesus. Dan kakak bisa memanggil Tuhan Yesus juga sebagai Bapa di surga. Jadi kita semua, baik kakak, adik-adik di rumah, itu adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita salah sama Tuhan, ya, Tuhan Yesus tidak marah kalau kita mengakui kesalahan kita. Jadi saat ini adik-adik harus bangga, harus senang menjadi anak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik. Kalau kita punya salah, ya, misal ya, saya kemarin malas lu ikut kebaktian, ya, saya males, akhirnya saya tidur deh, ya, saya nggak mau nonton, saya nggak mau ikut kebaktian, saya nonton aja sedikit-sedikit, ya. Nah, itu bersalah adik-adik. Minta ampun sama Tuhan Yesus, Bapa di surga akan mengampuni. Kenapa? Karena Bapa atau Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik. Nah, adik-adik senang menjadi anak Tuhan Yesus? Pastinya senang, ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, begitu hebatnya Tuhan kita, begitu besarnya sayangnya sama kita, sampai Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, ya. Nah, sayangnya Tuhan Yesus itu sama seperti Bapak sayang sama anak-anaknya, ya. Seperti ayah kalian di rumah, seperti papa kalian di rumah, ya. Atau barangkali adik-adik, saya nggak ada papa saya pergi di luar kota, atau papa saya sudah di surga. Kakak kasih tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menjadi Bapa kita, yang memelihara kita, menyayangi kita, mengampuni kita ketika kita salah dan minta ampun. Kalau salah nggak minta ampun, gimana dong? Ya tidak bisa diampuni. Kalau kita salah, kita harus minta ampun. Seperti anak tadi, ya, dia salah, dia bertobat, dia pulang, dia minta ampun sama bapaknya dan bapaknya mengampuni. Nah, demikian cerita pada hari ini adik-adik. Kakak berharap adik-adik semua di rumah senang menjadi anak Tuhan, ya. Karena adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh kuasa. Kita menjadi anaknya, wah, luar biasa, ya. Tuhan Yesus ada di surga, berarti nanti kita juga tinggal di surga karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Oke, kasih tepuk tangannya dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Kita ucap syukur dan terima kasih kalau kita menjadi anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami memanggil Engkau Bapa kami di surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengampuni segala dosa kami. Dan kami belajar Tuhan untuk mengasihi Engkau, mencintai Engkau, karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami berharga di mata-Mu, Engkau sangat sayang kepada kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom semuanya. Puji nama Tuhan kalau kita tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Nah sekarang tiba saatnya nih kita mau sama-sama belajar ayat hafalan kita minggu ini. Adik-adik sudah siap? Oke deh. Yang pertama kakak mau ajarkan adik-adik yang kelas besar, kelas Binyamin dan kelas Daud. Ayat hafalannya yaitu diambil dari Mazmur 103 ayat 13. Bunyinya adalah seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, itu ayat hafalan untuk kelas besar. Sekali lagi ya. Mazmur 103 ayat 13. Bunyinya seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, itu ayat hafalan untuk kelas besar ya adik-adik. Jangan lupa dihafalkan. Nah, sekarang ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil atau kelas Abraham. Ayat hafalannya tidak sepanjang kakak-kakak yang kelas besar. Nah, adik-adik sama-sama yuk kita belajar ayat hafalan untuk kelas kecil atau kelas Abraham. Mazmur 103 ayat 13. Bunyinya, Bapa sayang semua anak-anaknya. Sekali lagi adik-adik ya. Mazmur 103 ayat 13. Bapa sayang semua anak-anaknya. Nah, itu saja adik-adik ayat hafalan untuk kelas besar dan kelas kecil. Jangan lupa adik-adik ya, dihafalkan dan dikirim melalui grup WA. Paling lambat videonya kakak tunggu hari Kamis minggu ini. Oke adik-adik semuanya, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tadi kita juga sudah sama-sama belajar ayat hafalan kita minggu ini. Nah, akhirnya adik-adik selesai sudah ibadah sekolah minggu Abi Ciujung kita minggu ini. Tapi adik-adik jangan bersedih, kita minggu depan akan beribadah kembali setiap hari Minggu jam 10.30. Jangan lupa adik-adik ya untuk mengikuti ibadah setiap hari Minggunya. Nah sekarang kita mau tutup ibadah kita nih adik-adik. Yuk adik-adik semuanya kakak ajak untuk kita semua lipat tangan, tutup mata, kita mau doa. Ucap syukur untuk ibadah kita hari ini. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami sudah mengikuti ibadah Abi Ciujung dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkatilah kami semua, anak-anak sekolah minggu Abi Ciujung, guru-guru, juga orang tua kami dimanapun kami berada. Dan biarlah minggu depan kami dapat mengikuti ibadah kembali. Berkati kami semua Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah kita minggu depan. Shalom, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kamu adalah sahabatku, amin, terima kasih. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, amin.
Yohanes 15 ayat 14a. Kamu adalah sahabatku. Amin. Yohanes Yohanes 15 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku sahabatmu jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadanya. kepadamu. Amin. Yohanes Yohanes 15 15 ayat ayat 14. 14. Kamu Kamu adalah sahabatku. Aku. Amin. Amin. Yohanes 15 ayat 14a. Kamu adalah sahabatku. Amin. Yohanes Yohanes 15 ulah 15 bilang. ulah Ayat 14. ulah Kamu bilang kamu adalah adalah sahabatku. aku. Amin. Amin. Yohanes Yohanes 15 15 ayat ayat 14a. 14a. Kamu Kamu adalah adalah sahabatku. sahabatku. Amin. Teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan dari kamu adalah sahabatku jikalau apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Kak, sekarang saya mau menghafal ayat hafalan Yohanes 15 ayat 14a. Kamu adalah sahabatku. Amin. Terima kasih kakak. Yohanes 15 Yohanes 15 ayat ayat 14a. 14a. Kamu adalah Kamu adalah sahabatku. sahabatku. Amin. Amin.